Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah ABK Anak Berkebutuhan Khusus, dalam hal ini Ibu Risna Jayanti SPD MPD, yang saya cintai teman-teman dari kelas F Kolaka Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jaya Supari, NIM 22014076. Saya dari kelas F Kolaka Utara, jurusan PG PAUD Universitas Muhammadiyah Kendari. Karena saya mendapatkan tugas dari dosen di mata kuliah ABK Anak Berkebutuhan Khusus untuk melakukan observasi mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus di usia. Adapun hasil observasi saya di sebuah TK, yaitu TK Alpataya Sopoiga, pada saat saya mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus, dan saya menemukan anak umur 5 tahun yang memiliki tingkah laku yang masuk dalam kriteria anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ciri-ciri yang saya temukan, yang pertama itu anak ini berlari-lari dan berteriak saat main meskipun berada di dalam ruangan. Yang kedua, berdiri di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang berbicara. Kemudian yang ketiga, bergerak dengan cepat sampai menabrak orang lain atau barang-barang yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, bermain terlalu kasar sampai melukai temannya ataupun dirinya sendiri. Nah, setelah saya melihat beberapa kriteria atau ciri-ciri tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang masuk dalam hiperaktif. Karena perlu kita ketahui bersama, ingat bahwa anak hiperaktif itu anak yang memiliki energi yang sangat besar sekali dari teman yang lain atau anak yang lain. Mereka seakan tidak merasa capek atau lelah dalam beraktivitas. Nah, setelah kita mengetahui beberapa ciri-ciri dari anak hiperaktif tersebut, maka sebagai seorang pendidik, kita pasti memiliki strategi atau cara-cara untuk mengatasi anak yang hiperaktif tersebut. Apa sih cara-cara yang kita tempuh? Apa sih strategi yang kita gunakan sebagai seorang pendidik? Pertama adalah melakukan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua yang menderita hiperaktif. Karena sebagai kita ketahui bersama bahwa kalau tidak ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, maka akan timbul miskomunikasi yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Membantu anak menemukan kelebihannya dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus tahu apa sih bakat dari anak tersebut, sehingga kita bisa mengembangkan bakat tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan pendekatan. Kita sebagai seorang guru harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat anak merasa nyaman berada di dekat kita. Kemudian yang keempat, memberikan tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab yang bisa kita berikan? Misalnya ketika anak sedang bermain, maka berikan dia tanggung jawab. Jika selesai bermain, maka permainan yang digunakan harus dirapikan kembali. 5. Mencari tahu penyebab anak didik tersebut menderita hiperaktif. Kita harus mencari tahu dari lingkungan keluarga bagaimana anak tersebut, karena kadang anak-anak hiperaktif itu karena memiliki kemauan yang tidak dituruti, selalu ingin diperhatikan. Yang keenam, mengajak anak bermain bersama sehingga anak merasa senang. Ajaklah anak hiperaktif ini bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian yang ketujuh, dampingi ia ketika dia sedang marah. Yang kedelapan, saat tingkah laku anak sudah tidak terkendali atau tidak terkontrol, maka berikan pijatan lembut di bagian pundaknya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pijatan-pijatan lembut di daerah pundak akan memberikan ketenangan bagi anak. Seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan hasil observasi saya. Dan semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.